Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi itu, desa Karangjati diselimuti kabut tipis. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Tapi tak satu pun mampu menghapus kegelisahan yang menggantung di udara. Di sebuah rumah panggung tua, suara tangisan lirih terdengar dari dalam. Hajah Maryam telah mengembuskan napas terakhirnya saat azan subuh berkumandang. Usianya mencapai 68 tahun, dan selama hidupnya, ia dikenal sebagai janda kaya yang suka menyendiri. Warga datang berbondong-bondong, membawa doa dan rasa penasaran. Hajah Maryam, meski tak bersosialisasi, tetap dihormati karena kekayaan dan tanahnya yang luas. Namun, mereka tahu, tak ada satupun anak yatim yang pernah datang ke rumah itu. Meski konon rumah itulah dulu yang menjadi panti asuhan. Pak Karta, ketua RT, memimpin warga memandikan jenazah. Ia sempat tertegun saat melihat tubuh almarhumah tampak kaku dan sulit digerakkan. Beberapa ibu-ibu yang memandikan mengaku merasa dingin menusuk saat menyentuh kulitnya, seperti bukan tubuh manusia. Tapi mereka menepis rasa takut itu dengan zikir. Sore hari, liang lahat pun digali di pemakaman desa. Namun, keanehan pertama terjadi. Tanah yang digali selalu longsor. 3 kali cangkul menghantam, 3 kali pula tanah runtuh seperti lubang tak mau dibuka. Tukang gali mulai merasa ngeri. Namun Pak Karta meminta mereka terus mencoba. Sudah biasa, katanya, pura-pura tenang. Tapi batinnya bergetar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada yang ditolak bumi? Menjelang maghrib, liang lahat yang terus runtuh akhirnya selesai juga digali. Meski bentuknya tidak rapi dan dindingnya tak stabil. Warga menggelar tikar pandan di dekat makam. Beberapa orang mulai membaca surah Yasin. Tapi suasananya jauh dari khusyuk. Angin dingin bertiup tiba-tiba, menerbangkan debu dan menggoyangkan pucuk-pucuk bambu. Langit yang tadinya cerah kini mendung kelabu, seolah langit ikut resah. Jenazah Hajah Maryam diangkat ke atas keranda bambu. Tubuhnya terasa berat, kata 4 pria pengusungnya. Berat yang aneh, bukan karena bobot, tapi seperti ditahan dari bawah. Bismillah, ucap mereka serentak. Lalu membawa jenazah ke liang lahat. Saat jenazah diturunkan ke liang, tiba-tiba tali pengikat kafan terputus tanpa sebab. Tubuh jenazah tergelincir. Namun, anehnya, tidak jatuh ke dasar liang. Mayat itu seperti menggantung di udara sesaat sebelum terdorong ke pinggir. Menabrak dinding tanah yang kemudian runtuh menutup kembali liang itu. Loh, tanahnya nutup sendiri, teriak Pak Daeng, penggali makam yang ketakutan. Warga panik. Beberapa mencoba menggali kembali, tapi tanah seolah keras membatu. Sekop dan cangkul memantul, tak bisa menembus. Pak Karta pucat. Ia mengucap istighfar, lalu memerintahkan agar semua berhenti. Ini bukan urusan manusia lagi, katanya pelan. Mungkin, ada yang belum selesai. Malam itu, jenazah Hajah Maryam diletakkan kembali di rumahnya, di ruang tamu yang kini dingin dan remang. Tak seorang pun warga yang berani tidur di situ. Bahkan cucunya sendiri, Nisa, hanya duduk jauh di serambi, menangis dalam diam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan almarhumah? Dan mengapa bumi menolak menerimanya? Pagi harinya, suasana di rumah Hajah Maryam masih suram. Jenazahnya kini terbaring dalam ruang tamu dengan kipas angin tua yang mengayun lambat. Aroma bunga setaman tak mampu menutupi hawa dingin yang mengendap. Warga satu persatu datang, bukan lagi untuk melayat, melainkan untuk melihat sendiri. Apakah benar tanah menolak mayat itu? Pak Karta, yang dikenal sebagai orang tertua di kampung, akhirnya berbicara pada keluarga almarhumah. Ada yang harus kalian ungkapkan. Rahasia, dosa, atau warisan tak terselesaikan. Jangan anggap remeh. Tanah tidak akan menolak jenazah tanpa alasan. Nisa, cucu satu-satunya Hajah Maryam, hanya bisa menangis. Ia memang tinggal bersama neneknya sejak kecil.
sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Namun sejak Nisa beranjak dewasa, hubungan mereka merenggang. Hajah Maryam menjadi keras, sering memarahi Nisa, bahkan tak jarang memukul jika perintahnya tidak dituruti. Ada sesuatu yang disembunyikan nenek, lirih Nisa. Tapi aku tak tahu apa. Lalu datang Pak Matrawi, mantan guru ngaji almarhumah semasa muda. Ia duduk perlahan di sisi keranda dan berkata, "Saya pernah dengar satu cerita lama, saat Maryam muda dulu mengusir seorang anak yatim yang minta makan. Ia usir pakai sapu lidi, bahkan anak itu dituduh mencuri. Beberapa warga terkejut. Anak itu siapa? Tanya seseorang. Tak ada yang tahu. Tapi sejak saat itu, suara tangisan sering terdengar di malam hari di dapur rumah Maryam." Pak Karta memejamkan mata. Jika betul itu kejadiannya, maka jenazah ini ditolak bukan oleh tanah saja, tapi oleh langit juga. Suasana menjadi tegang. Tiba-tiba, terdengar suara retakan kayu dari dalam kamar almarhumah. Pak Karta berdiri, menatap lurus ke arah pintu kamar itu. "Kita harus masuk. Jawaban ada di sana." Pintu kamar Hajah Maryam itu sudah bertahun-tahun tak pernah dibuka oleh siapapun selain dirinya. Bahkan Nisa, cucu yang tinggal serumah, dilarang keras masuk. Setiap kali ia mendekat, neneknya selalu berkata dengan tajam, "Itu ruang rahasia hidup nenek. Jangan pernah coba-coba masuk." Kini, di depan pintu kayu yang sudah kusam itu, 5 orang berdiri dalam diam. Pak Karta, Pak Matrawi, Ustaz Zikri, Nisa, dan kepala dusun. Bau apek menyelinap dari celah pintu. Suasana hening, seolah rumah itu menahan napasnya. Dengan mengucap basmalah, Pak Karta memutar gagang pintu. Suaranya berderit nyaring. Pintu terbuka perlahan, menguak ruang sempit berdebu dengan jendela tertutup rapat. Di sudut ruangan, ada sebuah peti kayu tua, dikunci dengan rantai berkarat. Di atasnya, tergantung foto usang Hajah Maryam muda, berdiri angkuh di depan rumah yatim. Pak Matrawi maju lebih dulu. Itu rumah yatim yang dulu pernah dia bantu. Atau, ucapannya terputus. Ustaz Zikri membaca doa perlindungan. Lalu bersama kepala dusun memotong rantai tua dengan linggis. Peti itu mengeluarkan bunyi lirih saat dibuka. Di dalamnya, bukan harta, bukan pakaian, tapi tumpukan surat-surat, semua dari panti asuhan, dengan cap, permohonan bantuan, dan catatan. Ditolak tidak ada dana untuk yatim. Namun yang paling membuat semua membeku adalah sebuah catatan tangan Maryam. Anak-anak yatim tidak tahu berterima kasih. Mereka hanya tahu meminta. "Aku lelah menjadi tempat bergantung. Aku bukan ibu mereka." Nisa menatap surat-surat itu dengan mata berlinang. Jadi selama ini, nenek menolak puluhan permintaan dari anak-anak itu. Pak Karta mengangguk berat. Dan mungkin doa mereka yang teraniaya itulah yang kini mengunci tubuhnya dari rahmat bumi. Tiba-tiba angin dingin berembus dari jendela tertutup, meski tak ada celah. Surat-surat itu bergetar, dan salah satunya terbang ke kaki Nisa. Ia membungkuk, membacanya, dan air matanya jatuh. Kabar jenazah Hajah Maryam yang ditolak bumi menyebar bagai api disiram minyak. Dari dusun ke dusun, dari warung kopi hingga masjid, semua memperbincangkan peristiwa ganjil itu. Namun sore itu, ada seseorang yang datang ke rumah duka tanpa diundang. Seorang lelaki tua berjenggot putih, berpakaian sederhana dengan tongkat kayu di tangan. Namanya Kiai Jalaluddin. Tak banyak yang mengenalnya, tapi bagi beberapa orang tua, nama itu bagaikan bayangan masa silam yang tak ingin diingat. "Aku datang bukan untuk menghakimi," katanya di depan warga yang masih gemetar karena kejadian pemakaman gagal itu. "Tapi aku datang membawa kebenaran yang harus dibuka, agar tanah kembali ridha." Ia meminta izin masuk ke kamar Maryam. Di dalamnya, ia menatap surat-surat yang berserakan. "Aku tahu sebagian anak yatim yang dulu pernah datang ke rumah ini. Mereka kini entah di mana. Tapi aku tahu penderitaan mereka. Aku saksi hidupnya." Semua diam. Hingga Ustaz Zikri memberanikan diri bertanya, apakah benar Maryam pernah menolak mereka semua? Kiai Jalaluddin mengangguk. Bukan hanya menolak. Ia mengusir dengan kata-kata yang menusuk. Ia menyebut mereka beban, menyamakan mereka dengan sampah. Padahal,
Mereka datang hanya meminta sesuap nasi, selembar mukena, atau sekadar pelukan. Pak Matrawi menunduk. Kami semua tidak tahu, kami pikir dia dermawan. Kiai Jalaluddin menatap langit-langit kamar. Tanah mengenal keikhlasan. Langit mendengar tangis yang tersembunyi. Jika keduanya menolak, maka bukan hanya jenazah yang terhukum, tapi sejarah pun akan bicara. Nisa, yang selama ini memendam marah dan bingung, mulai menggigil. Apa yang bisa kami lakukan? Kiai, aku tak ingin jenazah nenek dibiarkan membusuk. Kiai Jalaluddin memejamkan mata, menarik napas panjang. Temukan anak-anak yatim yang pernah dizaliminya. Mintalah maaf pada mereka, mohonkan ampunan. Tanah hanya akan terbuka bila langit mengizinkan. Pagi itu, Nisa dan Pak Matrawi memulai perjalanan menelusuri jejak masa lalu Hajah Maryam. Dengan ditemani Ustaz Zikri dan bantuan Kiai Jalaluddin, mereka mendatangi panti asuhan yang dulu pernah ditolak Hajah Maryam saat datang meminta sumbangan untuk anak-anak yatim. Beberapa pengurus lama masih hidup, dan mereka mengingat betul penghinaan yang dulu diterima. Dia bilang, lebih baik memberi makan anjing daripada membuang uang untuk anak haram. Kata Bunyai Rufaida, pengurus panti itu, menahan air mata. Nisa menunduk, lalu bersujud di kaki wanita itu. Saya mohon maaf atas nama keluarga, atas nama cucunya, atas nama siapapun yang masih hidup, mohon bukakan pintu maaf. Beberapa anak yatim yang kini telah tumbuh dewasa dikumpulkan. Satu persatu menyatakan maaf dengan lirih. Mereka sudah lama memaafkan, meski luka itu masih menggores hati. Kembali ke desa, Nisa berdiri di depan pusara terbuka yang masih menganga. Ia menangis, menggenggam segenggam tanah. Mbah, aku sudah temui mereka, mereka semua memaafkan. Jika Mbah bisa mendengar, kembalilah dengan tenang, jangan siksa kami dengan dosa yang belum ditebus. Pak Matrawi memimpin doa. Warga yang kemarin takut kini kembali berkumpul, membawa doa dan harap. Saat jenazah kembali dibawa ke liang, tanah yang sebelumnya menolak perlahan menerima. Tidak ada getaran, tidak ada semburan, tidak ada kejanggalan. Hanya angin yang berembus lirih seolah ikut bersaksi. Kiai Jalaluddin berdiri jauh, memandangi dari kejauhan. Tanah itu bukan sekadar benda mati, bisiknya. Ia merekam luka, mencium keikhlasan, dan tahu siapa yang mengaku beriman namun memakan hak yang bukan miliknya. Makam ditutup. Warga saling bersalaman dalam diam, membawa pulang pelajaran yang akan mereka kenang seumur hidup, bahwa tak ada amal yang bisa menutup dosa kepada sesama, bila mulut menyakiti dan hati menolak kasih. Dan langit sore itu, untuk pertama kalinya, tampak cerah kembali.